Salam saudara, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab di Oktober tanggal 10 2020. Dan saat ini mari kita sama-sama belajar di Mazmur 33 ayat 22 sampai Mazmur 34 ayat 6. Saya bacakan saudara. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 34 ayat 1. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat 2. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ayat 3. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama masyhurkan namanya. Ayat 4. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat 5. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ayat 6. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesalahannya. Amin. Jika kita lihat di ayat 1 Mazmur 34 di awal dikatakan bahwa dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi ini ditulis oleh Daud, saudara, Mazmur 34 ini, saudara. Jadi situasinya waktu itu Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dia sedang dalam kondisi yang tidak baik, sedang dalam kondisi yang tertekan, tertindas, diperlakukan tidak adil, saudara. Jadi dan saat seperti itu Daud memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, saudara, memilih untuk tetap berserah sepenuhnya dalam Tuhan. Jadi akhir-akhir ini, saudara, mungkin ada yang sedang dalam keadaan merasa diperlakukan tidak adil, ada yang dalam keadaan tertindas atau dalam keadaan tertekan oleh orang-orang yang tidak menyukai kita. Kalau kita pelajari dari kehidupan Raja Daud, saudara, bahwa bagaimana Daud diperlakukan tidak adil juga oleh Saul, dan bagaimana dia juga dikejar-kejar dan ditindas oleh Raja Saul, padahal dia tidak melakukan hal yang buruk, saudara. Tapi karena iri hati dari Saul, akhirnya Daud diperlakukan yang dengan tidak baik oleh Saul, saudara. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan saat dalam keadaan seperti ini, saudara? Dalam keadaan tertindas atau dalam keadaan diperlakukan tidak adil, saudara? Hari-hari ini gempar sekali, saudara, kabar tentang undang-undang Omnibus Law itu, saudara, yang kabarnya katanya menindas kaum buruh. Yang saya juga banyak mendapat pesan dari WA, juga media sosial yang lain tentang undang-undang ini yang mengatakan bahwa banyak sekali dalam babnya atau undang-undangnya memperlakukan ketenaga kerjaan atau buruh dengan tidak adil, saudara. Saya tidak tahu kebenarannya seperti apa, saudara, tapi banyak sekali juga message atau chat-chat yang sangat provokatif, saudara, sehingga mengajak kita untuk tidak suka pada pemerintah, mengajak kita untuk melawan pemerintah, saudara-saudara, supaya dengan tanda kutip karena pemerintah melakukan ketidakadilan kepada kita masyarakat kecil, saudara. Tapi di balik semua itu kita juga tidak tahu, saudara, karena itu semuanya politik dan saya juga tidak suka dengan politik. Tapi yang mau saya tekankan di sini, bagaimana jika ini terjadi kepada kita?
bagaimana jika ketidakadilan ini terjadi pada kita, bagaimana jika kita dalam posisi yang tertindas, saudara, karena kita tahu bahwa anak-anak Tuhan pasti sering mengalami hal ini, saudara. Apalagi kita adalah minoritas, saudara, di negara ini, saudara. Jadi pasti sering mengalami. Saya juga sering kali mengalami hal ini. Dan sikap apa yang tepat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dalam menghadapi situasi ini, yaitu situasi tertindas, situasi yang kita rasakan bahwa kita mengalami ketidakadilan. Kita mau belajar kepada Raja Daud, saudara. Bagaimana Raja Daud mengatasi hal ini, bagaimana Raja Daud tetap di dalam Tuhan. Kita baca di ayat 2 pasal 34. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ini dikatakan bahwa Daud tetap, aku hendak, jadi Daud tetap selalu atau tetap akan selalu memuji Tuhan pada segala waktu, dan puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi maksudnya apapun yang terjadi, situasi kondisi yang seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud, dia berkomitmen untuk tetap memuji Tuhan, bahwa dia juga berkomitmen bahwa puji-pujian itu tetap akan ada di dalam mulutnya. Dan ini suatu yang luar biasa, saudara. Jadi dalam situasi yang berat, dalam situasi yang tertekan, saudara, bagaimana Raja Daud mengajarkan kita untuk kita harus tetap memuji Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita tetap berpegang teguh, percaya kepada Tuhan, dan tetap memuji Tuhan, saudara. Ini yang Raja Daud ajarkan. Yang kedua, ayat 34 ayat 3. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Di sini kan juga Raja Daud berbicara tentang kerendahan hati. Jadi bagaimana saat mengalami masa-masa dalam tekanan atau diperlakukan tidak adil, bagaimana kita juga harus untuk tetap rendah hati. Maksudnya di sini bahwa seringkali saat kita tertekan atau kita diperlakukan tidak adil, kita ditindas, kita berusaha atau kita berupaya untuk membalasnya. Kita mungkin secara manusia kita berkeinginan untuk membalas, kita berkeinginan untuk melawan, saudara. Tapi di sini Raja Daud berkata bahwa karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Jadi yang perlu kita lakukan sebagai anak Tuhan saat kita dalam keadaan seperti itu adalah kita tetap rendah hati, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan dikatakan karena Tuhan jiwaku bermegah, dan biarlah kita bermegah hanya di dalam Tuhan. Yang ketiga, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentarannya. Di sini setelah Daud tetap berkomitmen untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan tetap rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak berniat untuk melawan atau membalas dendam, saudara. Yang ketiga juga Raja Daud mengajak kita untuk mencari Tuhan. Jadi bagaimana saat kita mengalami hal-hal yang tidak enak, atau saat kita tertindas atau mengalami ketidakadilan, kita mau mencari Tuhan karena jawaban atau jalan itu ada pada Tuhan, sehingga
Sini dikatakan dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi saat kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan bagi kita, dan Tuhan akan melepaskan kita dari situasi yang tidak mengenakan itu. Dan di ayat kelima, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ayat keenam, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi saat kita mencari Tuhan, saat kita tujukan pandangan kita kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan gak akan tinggal diam. Tuhan akan tunjukkan jalan keluarnya. Tuhan akan menolong kita. Dan seperti ada juga perkataan bahwa saat kita lepas tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, saat kita berdoa dan percayakan seluruhnya kepada Tuhan, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang buat kita menderita, kita serahkan sama Tuhan, maka Tuhan pasti nggak akan lepas tangan, saudara. Tuhan pasti akan turun tangan. Tapi saat sebaliknya, atau kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, atau kita berupaya dengan kekuatan kita sendiri secara manusia, kita melawan orang-orang yang menindas kita, atau kita membalas dendam, atau kita membalas apa yang orang-orang yang berbuat jahat pada kita membalas juga dengan kejahatan, atau ketika kita dicederai dan kita juga membalas dengan mencederai, maka Tuhan akan diam saja. Maka Tuhan tidak akan menolong kita, maka Tuhan akan membiarkan hal-hal yang tidak baik itu terjadi, sehingga kita mengalami hal-hal yang tidak lebih parah lagi bahkan. Jadi tapi saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, saat kita percayakan semuanya kepada Tuhan, apa yang kita alami kita sampaikan kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan, maka yang pasti terjadi di sini katakan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Dan di sini janji Tuhan bahwa kita tidak akan mendapatkan malu. Dan saya percaya saat kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan meninggikan kita. Dan ada firman-Nya juga mengatakan bahwa saat Tuhan sudah meninggikan kita, siapa yang dapat merendahkan kita? Di sini juga dikatakan, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi ini janji Tuhan bahwa Ia akan menyelamatkan kita dari segala kesesakan kita. Di Mazmur 33 juga tadi dikatakan bahwa kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Jadi Mazmur 33 ayat 22 dikatakan bahwa kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Jadi saat kita berharap kepada Tuhan, maka kasih setia Tuhan pasti akan menyertai kita selalu. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan. Kiranya ini menjadi pelajaran buat kita, saudara-saudara, juga saya sendiri, bahwa mari kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, keadaan apapun yang kita alami, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan percaya bahwa saat kita berharap kepada Tuhan, maka kasih setianya Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin.